Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah selanjutnya, yaitu kita bahas tentang tablet lepas lambat. Tetap dengan saya, Dewi Rasehati. Nah, apakah pengertian dari tablet lepas lambat? Dari grafik ini, coba kita baca, kita punya grafik ini di mana sumbu X di sini adalah waktu, sumbu Y adalah konsentrasi obat di dalam tubuh. Kita punya dua garis, garis pertama adalah ineffective level, berarti artinya kurva yang ada di bawah ini nanti tidak akan berefek. Kemudian garis kedua, ini adalah garis toxic level, yang artinya kurva yang ada di atas toxic level ini berarti artinya akan mengakibatkan keracunan. Nah, yang kita inginkan adalah rentang yang ada di antara ineffective level dengan toxic level, yang kita sebut dengan therapeutic level. Kita punya 3 kurva. Kurva pertama adalah one dose yang kita simbolkan dengan garis titik-titik. Ketika kita meminum obat dalam 1 kali dosis dan itu sudah dalam dosis tinggi, maka ketika obat itu diminum, dia memang benar, dia melewati ineffective level. Namun karena dosisnya yang tinggi, dia melewati toxic level, yang artinya ketika kita menggunakan obat dengan one dose, mengakibatkan kemungkinan besar adalah menimbulkan keracunan. Kemudian, garis putus-putus yang kita sebut dengan repeat dose, berarti dosis berulang seperti yang selama ini kita gunakan. Contoh adalah parasetamol 3 kali sehari. Jadi, untuk kurva repeat dose, ketika kita minum, maka konsentrasi obat di dalam tubuh, dia akan meningkat, dia akan melewati ineffective level, kemudian lama-kelamaan dia akan turun konsentrasinya. Namun pada saat siang hari kita minum lagi, dia akan naik lagi, kemudian turun lagi, dan ketika malam hari dia akan naik lagi dan turun lagi. Keuntungan dari repeat dose adalah tetap dalam therapeutic level dan tidak menyebabkan toksik. Hanya saja kelemahan dari repeat dose adalah minum obat berulang-ulang. Nah, di sini frekuensi obat yang berulang-ulang itu biasanya kepatuhan pasiennya rendah. Nah, oleh karena itu muncullah suatu teknologi control release yang kita simbolkan dengan garis lurus. Di mana pada garis untuk kontrol rilis, ketika kita minum, maka konsentrasi obat di dalam tubuh akan melampaui ineffective level, berarti dia sudah mencapai efek, kemudian dia akan mempertahankan kadar obat di dalam darahnya dalam level terapeutik. Nah, dalam kontrol rilis ini akan mengatasi permasalahan yang ada di one dose dan repeat dose. Berarti artinya kontrol rilis ini adalah sekali minum tapi tidak menyebabkan toxic level. Nah, apakah keuntungan dari tablet lepas lambat? Yang pertama adalah aktivitas obat diperpanjang. Yang kedua, mengurangi efek samping obat karena minumnya hanya sekali minum. Mengurangi frekuensi pemberian obat sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pasien. Nah, tidak ada bentuk sediaan yang sempurna. Termasuk sistem lepas lambat ini memang banyak keuntungan, tapi tetap ada kerugian. Kerugian dari sistem lepas lambat adalah yang pertama, tidak dimungkinkan terminasi terapi yang cepat. Yang kedua, harga lebih mahal karena proses dan peralatannya memang lebih rumit dibandingkan tablet konvensional. Yang ketiga, tidak semua obat cocok diformulasi dalam bentuk sediaan lepas lambat. Obat seperti apa? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, jika penderita mendapat suatu reaksi samping obat atau secara tiba-tiba mengalami keracunan, maka menghilangkan obat dari sistem menjadi lebih sulit daripada dengan suatu produk obat pelepasan cepat. Sebagai contoh adalah ketika
pasien memang alergi terhadap obat tertentu, ketika kita minumnya adalah multiple dose, ketika pagi diberikan muncul efek alergi, maka siang tidak perlu diberikan. Hanya saja kalau untuk lepas lambat kita sudah berikan pagi, kemudian dia mengalami reaksi alergi, maka reaksi alergi itu akan terus berlangsung dalam waktu 1 hari, karena minum obat untuk tablet lepas lambat juga 1 hari. Jadi seperti itu. Nah, penyakit itu biasanya dibantu dengan obat untuk menyembuhkan ataupun mencegah penyakitnya. Di mana obat yang kita ketahui ada obat konvensional dan ada obat sustain release. Untuk obat konvensional adalah obat biasa ya, yang biasa di pasaran. Untuk sustain release adalah obat tablet lepas lambat. Nah, yang kita bahas di sini adalah sistem pelepasan obat gastroretentive drug delivery system. Ada banyak metode atau sistem lepas lambat, namun untuk pertemuan ini kita akan mempelajari tentang gastroretentive drug delivery system atau kita singkat dengan GRDDS, di mana GRDDS ini adalah sistem pengantaran obat yang dirancang obat tersebut tinggal lama di lambung. Di mana untuk GRDDS ini ada 3 sediaan, di mana ini ada 3 mekanisme juga. Yang pertama adalah mukoadesif, muko itu mukosa, adesif itu lekat, jadi melekat pada lambung, mukosa lambung. Jadi mukoadesif adalah suatu sistem di mana tablet tersebut dirancang untuk menempel pada mukosa lambung sehingga dapat mempertahankan keberadaannya di lambung. Nah, di situ kenapa dipertahankan di lambung? Berarti obat-obat tersebut memang absorpsinya maksimalnya di lambung, sehingga efeknya akan maksimal. Kemudian untuk swelling, swelling itu mengembang menjadi ukuran tablet yang lebih besar. Jadi, lambung itu ketika obat tablet konvensional itu akan keluar dari lambung itu lewat lubang pilorus, di mana kalau swelling ini adalah sistem di mana obat tersebut akan mengembang, jadi mempunyai ukuran yang lebih besar, sehingga tidak akan keluar melalui pilorus. Jadi dia akan tetap keberadaannya di dalam lambung dan akan melepaskan bahan aktifnya secara perlahan di lambung. Kemudian sistem yang terakhir adalah FDDS, adalah Floating Drug Delivery System. Di mana floating drug delivery system itu adalah sistem pengantaran obat di mana membuat sediaan tersebut mengapung di atas cairan lambung. Kalau sudah mengapung berarti dia tidak akan keluar lewat pilorus. Berarti dia akan mempertahankan kadar obat, mempertahankan diri di dalam lambung. Gitu. Sehingga akan melepaskan bahan obat secara perlahan di lambung dan efeknya juga akan lebih maksimal. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mukoadesif, di mana tablet itu akan terikat pada permukaan sel epitel lambung atau mukosa, sehingga terjadi peningkatan durasi kontak antara sediaan dan membran biologis. Akhirnya akan memperpanjang waktu tinggal di lambung, karena tablet tersebut menempel pada mukosa lambung. Kenapa kok bisa menempel? Nah, padahal tablet-tablet konvensional biasa tidak akan menempel dan dia akan keluar lewat pilorus. Nah, untuk sediaan mukoadesif, memang tablet dirancang bisa menempel pada mukus. Di sini yang berperan adalah polimer mukoadesif. Nah, mekanisme mukoadesif ada 2. Yang pertama adalah adanya kontak erat antara polimer mukoadesif dengan mukosa akibat pembasahan. Jadi, adanya pembasahan karena ada cairan lambung, kemudian pengembangan dari polimer mukoadesif dan akhirnya dia akan melekat pada mukosa lambung. Yang kedua adalah rantai polimer mukoadesif, dia berpenetrasi ke dalam celah mukosa jaringan sehingga terjadi penempelan di mukosa lambung. Sistem mukoadesif pada tingkat molekuler, mukoadesif dijelaskan sebagai interaksi molekuler. Jadi,
Interaksi antara dua molekul yaitu gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Karena menempel pada mukosa lambung, maka sistem mukoadhesif akan terjadi jika gaya tarik-menarik lebih besar daripada gaya tolak-menolak. Selanjutnya, kita akan bahas tentang polimer mukoadhesif, di mana tadi sudah kita bahas bahwa polimer mukoadhesif lah yang berperan penting dalam menempelnya tablet ke dalam kepada menempelnya tablet di mukosa lambung. Daya lekat epitel dari mukosa diketahui melalui penggunaan polimer mukoadhesif, di mana polimer mukoadhesif ini ada polimer hidrofilik, berarti polimer hidrofilik itu artinya adalah suka air, larut air. Jadi contohnya adalah PVP, polyvinyl pyrrolidon, MC, HPC, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah polimer hidrogel. Disebut hidrogel karena dia akan membentuk gel. Dia bisa membentuk gel karena adanya air. Contohnya adalah PVP. Jadi PVP ini bisa berfungsi sebagai hidrofilik, bisa juga sebagai hidrogel. Nah, mukoadhesif adalah sistem penghantaran obat di mana obat tersebut memang dirancang menempel pada mukosa lambung. Sehingga untuk evaluasi mukoadhesif ada penambahan selain uji keseragaman bobot, kekerasan, kerapuan, waktu aja dan lain sebagainya, yaitu penambahannya adalah kekuatan adhesif. Di mana kekuatan adhesif adalah kemampuan yang diberikan polimer untuk mampu terikat pada mukosa selama waktu tertentu dengan pemberian beban tertentu. Bagaimana cara mengujinya? Ini adalah tahapan untuk menguji kekuatan mukoadhesif. Karena memang bekerjanya adalah pada lambung, maka uji kekuatan mukoadhesif dilakukan juga pada lambung. Hanya saja bukan pada lambung manusia ya. Jadi untuk mukoadhesif ini menggunakan lambung kelinci. Kenapa lambung kelinci? Karena secara fisiologis lambung kelinci ini memiliki kesamaan dengan kemiripan gitu ya dengan lambung manusia. Ya karena yang kita ambil adalah mukosanya di sini. Jadi uji kekuatan mukoadhesif menggunakan metode keseimbangan yang dimodifikasi. Pengujian menggunakan lambung kelinci segar. Jadi kelinci itu kita ambil lambungnya dibersihkan gitu ya, cuman jangan bersih-bersih hanya dibuang saja cairannya. Isinya dibuka, jangan sampai mukosanya juga ikut dibersihkan karena mukosa itu yang memang kita perlukan untuk menguji kekuatan mukoadhesif. Kemudian lambung tersebut diletakkan pada penyokong dengan bantuan lem akrilat. Tablet diletakkan di atas jaringan lambung dan diberi beban 5 gram. Nah, pemberian beban 5 gram ini adalah supaya terjadinya penetrasi antara tablet dengan mukosa. Ya. Tablet dan jaringan dibiarkan kontak selama 5 menit. Setelah terjadi keseimbangan, maka tablet dilepaskan dari jaringan dengan cara ditarik menggunakan beban secara bertahap. Nah, dari sinilah akan diketahui berapa beban yang memang bisa untuk mengukur uji kekuatan mukoadhesif. Penambahan beban dilakukan setiap 5 detik. Massa beban yang mampu menarik tablet dari jaringan dicatat. Dan percobaan dilakukan dengan replikasi sebanyak 6 kali. Untuk persyaratan mukoadhesif, jadi kekuatan mukoadhesif dinyatakan dari berat beban yang dapat menarik tablet terlepas dari jaringan lambung. Kriteria respon yang diharapkan yaitu memiliki kekuatan mukoadhesif sebesar 15 sampai 30 gram. Nah, ini adalah gambar pengujian mukoadhesif. Jadi di sini ketika tablet diberi beban 5 gram. Jadi ini tablet diberi beban 5 gram, ini adalah mukosa dari lambung kelinci. Dan ini lambung setelah dibuka, kemudian diberi paku supaya memang bisa dengan mudah kita melakukan pengujian. Nah,
Untuk menguji kekuatan mukoadhesif adalah tablet ditarik, kemudian ditentukan dia bisa lepas dengan beban berapa. Nah, mungkin itu, penjelasan sedikit tentang tablet mukoadhesif. Semoga ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.